Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faris Tazi. Nah, di sini adalah video pertamaku di YouTube ini karena memang yang pertama karena tugas dari dosen, yang kedua karena memang saya ingin mempelajari temanya ini tentang algoritma dan pemrograman. Nah, di sini teman-teman mesti ngerasa udah muak banget dengan algoritma dan pemrograman, karena kayak pemrograman tuh apa sih, algoritma tuh apa sih, karena kayak bahasanya itu kayak terlalu tinggi dan sulit untuk dimengerti. Nah, dari sini untuk temanya ini aku jelasin dulu ya. Pemrograman itu adalah sebuah bahasa yang ya seperti sama kita, namun pemrograman ini bahasanya ada di komputer. Kalau kita kan bahasanya ya mungkin kalau di orang Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau orang Inggris ya bahasanya English. Nah, kalau komputer atau laptop itu juga punya bahasanya sendiri. Nah, itu namanya pemrograman. Nah, terus untuk algoritma adalah suatu pemecahan masalah yang kemudian pemecahan masalah itu melalui solusi yang kita punya dan kita terjemahkan ke dalam pemrograman. Nah, istilahnya bahasa kita, ide kita, lalu kita konversikan bahasa itu, ya, kita terjemahkan bahasa itu ke dalam bahasa manusia, ke dalam bahasa komputer, seperti itu. Kalau kurang lebih jelasnya kita langsung lanjut saja, karena kalian tuh belajar tuh nggak usah berat-berat ya guys. Kayak nggak usah pengen kayak terlihat keren dulu, jangan. Kalian terlihat keren tapi kalau nggak ada isinya, nggak bisa ngotak-ngatiknya percuma. Jadi kalian harus belajar itu dari yang terendah dulu. Jangan langsung mungkin kayak tiba-tiba udah belajar ke C++, terus HTML, Java, dan lain-lain lah. Itu udah terlalu tinggi, itu jangan sampai sana dulu kalau kalian belum ada basicnya. Nah, dari mana basicnya mas? Basicnya ada di Scratch. Nah, di Scratch nanti kita belajar tentang pemrograman yang dimana itu tuh dibuat untuk lebih, menurutku itu lebih kayak untuk anak kecil seperti SD, bahkan TK pun bisa kalau mereka emang niat belajar. Karena di sini Scratch ini dibuat untuk memang kita tuh belajar tapi rasanya kayak main, jadi kayak rasa mainnya tuh lebih banyak ketimbang belajarnya. Bahkan di sini belajar pun menjadi bonus. Jadi ini cukup aplikasi media platform yang cukup menguntungkan ya bagi anak muda sekarang, karena kita bisa belajar tentang pemrograman, bahkan mereka sendiri nggak sadar kalau dia tuh lagi program kayak gitu. Lalu kemudian kita lanjut ke Python. Python itu mungkin step selanjutnya setelah Scratch, karena kalian kalau udah mengerti Scratch, kalian bisa belajar Python yang sekelasnya itu sama kayak bahasa C dan bahasa C++ itu. Jadi kalian bisa memulai basicnya dengan Scratch. Tapi kalau Python itu menggunakan text programming, kalau Scratch itu menggunakan block. Jadi blok yang disusun seperti itu. Nah, ini kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu pemrograman sendiri. Itu kita analoginya menggunakan yang pertama ini ya. Kita lanjut dulu di sini. Nah, di sini kita ada yang namanya maaf. Nah, di sini ada yang namanya problem solve. Lalu kemudian ada problem to solve, kemudian ada
algoritma. Kemudian ada kode. Nah, di sini aku mau jelasin bahwa pemrograman itu tuh punya rentetan. Yang pertama tuh ada problem to solve, lalu kemudian algoritma dan kode. Ini yang sempat aku jelasin tadi. Jadi ada sebuah problem, ya kan, masalah yang harus dipecahkan. Nah, terus algoritma itu adalah sebuah kayak ide kita, solusi kita, apa yang kita mau berikan. Terus kode itu adalah perubahan bahasa dari ide kita, bahasa kita terjemahkan ke dalam komputer menggunakan kayak ketik-ketik atau mungkin pakai blok kalau Scratch ya. Nah, contohnya ya kalau di analogikan tuh mungkin kayak kalian punya kolam ikan yang pastinya setiap hari diberi makan, kecuali ikan lele ya. Kalau ikan lele mah kita terserah, dia biarin aja, mereka pasti makannya lumut tuh masih bisa. Tapi kalau ikan mungkin kesayangan kalian, cupang atau gupi atau mungkin ikan paling gede arapaima, itu kan juga pasti perlu makan ya setiap hari ya. Nah, itu bisa idenya apa? Kan problemnya kan kalian punya kolam ikan dan kalian tinggal pulang ke kampung ya. Nah, kalau idenya mungkin Mas mungkin buatin pakan otomatis setiap jam 9 dan jam 4 sore ya gitu. Nah, itu algoritma ya guys. Jadi sebuah pemecahan masalah dari problem, dari masalah tadi. Jadi ada masalah, terus kita lanjut ke pemecahan masalah yang berupa ide. Nah, lalu ide itu akan kita buat dalam suatu bentuk bahan elektronik. Nah, bahan elektronik itu tadi seperti Arduino atau komponen lainnya itu kan juga perlu diperintahkan kan. Nah, kita merintahkannya nggak mungkin kan kita ngajak ngomong kayak komputer buatin pakan otomatis. Nah, apakah dia langsung bisa? Kan nggak bisa, karena komputer itu adalah sesuatu mungkin kayak otaknya tuh masih bodoh, nggak sebentar kita. Karena kalau manusia itu lebih pintar ketimbang komputer, karena di sini adalah komputer itu terbatas ya kan pemikirannya. Jadi dari algoritma ide kita tadi kita terjemahkan nih bahasa manusia menjadi bahasa komputer. Nah, menggunakan rumus yang ada, yang udah disediakan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan buat Scratch dan Python dari awal kita pembuatan akun sampai membuat bagaimana cara membuatnya sampai kita mengerti pada titik Python yang dimana tuh sekelas bahasa C, bahasa C++ dan lain-lain. Nah, kita mulai dulu dari bahasa Scratch dulu ya guys. Nah, ini maaf kurang persiapan, cuman aku. Nah, oke, ini kita lanjut untuk mencari di mana Scratch. Kita cari di web. Nah, ini yang ini. Nah, lalu kemudian kalian pencet Scratch, lalu kemudian ini harus login dulu ya. Nah, sebelum login kita daftar dulu ya, join ke Scratch. Nah, ini contohnya mungkin Fahyei, terserah namanya mau apa aja. Terus buat sandinya juga Fahyei 123 Fahyei 123. Nah, gini ya guys.
lanjut country, kalian tinggal di mana ya, pasti Indonesia ya, karena saya pakai bahasa Indonesia, yang menonton juga di Indonesia. Nah kemudian lanjut, ini kalian kasih terserah mau, ini aku ngasih tidak yang sesuai dengan kepribadian saya. Nah ini mungkin mail atau ini terserah kalian mau tulis apa. Nah ini yang paling penting ya guys, ini titik yang paling penting untuk kalian tuh ngasih emailnya. Jadi setelah kalian kasih email, mungkin kalian udah langsung bisa masuk. Oke. Nah setelah kalian tadi create, ini langsung lanjut, kita sudah masuk ya, join, lalu kemudian review community. Nah ini kalian berarti tandanya sudah ada dalam timnya Scratch. Kemudian kita lanjut buat sebuah Scratch. Nah ini adalah tampilan ya, yang program secara simpel ya, yang dibuat oleh pemiliknya yang benar-benar kita tuh bisa program dari hal kecil dulu, dan bahkan kalian gak usah nyepelein tentang hal ini ya, karena memang ini adalah sebuah program yang bisa kita mainkan, bahkan bikin kita tuh wah ingin mengulik-ngulik sendiri. Nah oh iya, disclaimer ya teman-teman, ini aku buat videonya tuh kok nggak pakai OBS, kenapa mas, kenapa nggak pakai CapCut atau mungkin tuh pakai yang webcam, karena ini aku pakai HP, karena ya mungkin karena laptop saya kurang mendukung ya, dan itu tidak membuat saya berhenti untuk memberikan manfaat ke orang lain ya. Ya saya menggunakan apa adanya lah, yang penting masih bisa kelihatan dan kalian paham. Mungkin kalau kalian kurang paham bisa komen aja ya di kolom komentar, nanti bisa tanya-tanya lagi. Yang pasti ini saya buat benar-benar saya punya ilmu yang saya serap dari guru-guru saya, dosen-dosen saya, dan saya teruskan untuk kalian. Nah kemudian ini saya lanjut. Nah di sini tuh ada yang namanya tuh blok-blok ya, blok-blok yang gunanya untuk program. Nah kayak gini, ada warna-warni ya, benar-benar sangat pelangi banget gitu loh ya. Nah di sini terus ini ada animal ya, ini animalnya, hewannya ini kucing. Nah kalian bisa lihat ini kalian bisa atur di mana posisinya, namanya, ini sprite 1 namanya, ntar kita bisa ganti namanya. Terus selanjutnya kita mau program ya, untuk yang awalan ini kita taruh sini. Wah ini gunanya apa mas? Nah ini when bendera clicked, artinya ketika bendera hijau diklik maka aku pengen kalau dia itu berbicara ya. Sebentar, kita cari dulu say. Nah say hello, kita taruh sini nih program. Nah ini nanti jadi kalau kayak gini nggak nyambung ya, ini nggak akan bisa ya kalau kita mencet bendera hijau ya. Nah oh iya teman-teman, ini namanya kayak tombol start dan stop ya. Ini untuk memulai bendera hijau, yang ini untuk stop, jadi programnya di stop. Nah kalau kayak gini kan nggak bisa ya, karena apa, ini nggak nyambung. Nah ini sambung dulu. Nah kalau sudah gabung kayak gini baru dipencet bendera hijaunya. Jadi ketika bendera hijau diklik atau ditekan, maka si ini animalnya bakal berbicara hello ya, kita pencet. Nah ini contohnya. Nah, sesimpel itu guys ya, jadi benar-benar cuman kayak gini doang itu udah bisa program ya kan. Nah selanjutnya dari Python kita mau lanjut ke Python dulu untuk kita belajar basicnya. Nah kita lanjut cari namanya Replit di website
website, nyari Replit, kemudian pencet Replitnya. Nah, ini udah masuk di websitenya ya kan. Nah, habis itu kalau udah, kalian daftar dulu ya guys, untuk bisa masuk ke dalam. Nah, ini mungkin kalau kalian udah punya Google ya, kalian bisa cari masukin Google-nya dulu. Nah, ini. Nah, di sini ya guys, ini dimana tempat untuk kalian itu membuat sebuah program yang ada di Python. Nah, ini kalian bisa pencet ini di Replit ya. Nah, ini kalian masuk di Replit, sebuah website yang dimana dia tempat untuk kita memprogram. Jadi nggak usah perlu download tuh, sungguh sulit. Nah, habis itu kalau kalian udah mencet create app, nanti kan dia akan ngeluarin search. Nah, itu kalian nanti bisa search Python, jadi Python. Nah, kayak gitu. Terus kemudian lanjut kalian masuk. Kalau udah bikin project, kan aku udah bikin project ya, jadi kalian buka di sini, pencet. Nah, ini langsung ke sini. Nah, ini adalah contoh untuk yang punya yang sama seperti Scratch. Nah, ini nanti kita tulis di sini print gitu kan, print, terus kemudian tanda kurung sama tanda petik, lalu kemudian apa namanya yang kalian mau masukin. Nah, ini hello world. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini. Contoh kita bisa ganti lagi kan, hello Fahyai gitu ya. Nah, terus nanti kita coba mainkan lagi. Nah, kemudian kelihatan lagi kan hello Fahyai-nya. Nah, kayak gitu ya guys. Lalu kemudian kita bisa kembali lagi ke Scratch. Nah, ini kita buat yang terbaru lagi ya. Kita ngambil dari sini, terus kita ganti, kita pakai bahasa Indonesia, siapa namamu. Terus kita lanjut, kita kasih, kemudian kita ini si animalnya bakal jawab. Kita udah ngasih kan, jadi ketika bertanya siapa namamu and what, itu nanti kita jawab ya. Nah, terus kemudian dia akan bilang lagi kan. Nah, ini bentar diganti aja pakai answer. Kita kasih pesan gabungan aja ya, join namanya. Nah, ini. Nah, ntar kita tulis ini hello, terus kita kasih answer. Jadi jawaban yang kita kasih bakal ngeluarin yang kita jawab. Nah, kita stop dulu, kemudian di run, siapa namamu, kita kasih Ezi. Hello Ezi. Nah, ini kan dia emang sangat bodoh ya, jadi si hello Ezi nya tuh gabung, jadi kita harus kasih di sini tuh spasi. Nah, kita ulangi lagi, siapa namamu, tulis Ezi. Nah, jadi otomatis yang ngasih spasi. Jadi begitu ya teman-teman. Begitu juga dengan seperti ini. Terus kita kasih juga sebuah waktu ya untuk menjawab.
ini lagi, kasih waktu lagi. NC Atrium Sport. Nah, di sini kita kasih olah yang kamu suka. Kita kasih jawabannya guys, answer. Nah kayak gini contohnya. Siapa namamu? Kita kasih Ezi. Nah Ezi. Nah kemudian setelah 1 detik dia bertanya, olahraga apa yang kamu suka? Kita jawab saja bola, seperti itu. Nah ini, oh ya jangan lupa ya guys untuk tanda spasinya. Nah kita ulangin lagi. Siapa namamu? Ezi. Nah nanti setelah 1 detik dia bakal ganti pertanyaan. Halo Ezi, olahraga apa yang kamu suka? Terus kita bilang bola. Nah setelah 2 detik nanti akan muncul yang jawabannya, yang kamu suka olahraganya bola. Jadi kayak gitu untuk scratch. Jadi benar-benar gampang banget mainnya, kita pakai blok dan hasilnya kita pakai animal ya, bagus sekali. Kemudian kita lanjut di bagian replit-nya yang ada Python-nya. Nah di sini kita akan belajar tentang bagaimana di sini untuk kita bisa membuat Python-nya ya. Nah di sini Python-nya kita membuat seperti yang ada di punya Scratch tadi. Itu yang pertama kita kasih import time ya. Import time. Nah ini gunanya buat apa sih? Ini buat jeda ya, untuk jeda apabila kita menggunakan jeda ketika ingin bertanya. Jadi sesi pertanyaan nggak bisa langsung kayak tiba-tiba, kalau tanpa jeda ya, halo namamu siapa? Nah kayak gitu kan harusnya hello Ezi, namamu siapa? Itu masih ada jeda. Kalau nggak dikasih import time itu nggak akan bisa. Nah selanjutnya kita kasih name ya, sama dengan inputnya apa. Siapa namamu ya kan, siapa namamu. Nah kayak gini guys. Nah kemudian selanjutnya kita pakai print. Nah di sini kita tulis halo, namanya kita siapa tuh.
kemudian selanjutnya sport sama dengan input. Nah, apa olahraga kesukaanmu? Nah, ini aku sangat suka sekali sama Python. Dia bisa tahu juga mungkin apa ya yang kita maksud sport sebagai input, terus mereka bilang apa olahraga kesukaanmu kayak gitu. Nah, selanjutnya time sleep. Kemudian print. Nah, kayak gini ya guys. Nah, habis itu kita coba siapa namamu, kita tulis ya di sini Ezi. Nah, halo Ezi, apa olahraga kesukaanmu? Bola. Wah, boleh, itu olahraga yang bagus. Nah, jadi kayak gini ya guys. Untuk seperti yang ada di Scratch tadi itu cukup menarik dan sangat keren. Nah, kemudian untuk pembuatan yang seperti kita membuat pizza ya, itu juga bisa. Contohnya seperti ini. Kita benar-benar dituntut untuk bisa membuat kayak gini tuh banyak sekali. Nah, ini ditanyakan siapa namamu, hello. Di sini kita ganti. Nah, ini kita pas dulu ya guys. Set. Nah, seperti ini, hello. Kasih kita answer seperti ini. Terus ini kita ganti. Di sini kita akan belajar memasak. Nah, habis itu ini kita buat 3 langsung butter. Kita hapus dulu yang ini, bagian ini ya. Nah, 3. Kemudian kita ambil yang ini. Kita ambil yang say. Ambil yang ini ya guys. Nah, kita masukkan air ini sedikit minyak. Oke, habis itu mungkin kita bisa agak kopi ya guys. Nah, yang tambah lanjut lagi, kita kasih waiting lagi. Terus habis itu kita kasih cukup beberapa.
saya lagi, maaf. Nah, ini lagi, terus ini. Nah, seperti ini ya guys. Nah, ini mungkin kita tunggu selama 5 menit. Terus tambahkan pasta dan sedikit garam dan tiriskan. Masakan sudah jadi. Hidangkan dan masakan sudah jadi. Ya, jadi begini. Kita mulai pencet Easy. Nah, hello Easy, di sini kita akan belajar memasak ya guys. Masukkan air saja. Nah, seperti ini contohnya. Nah, nanti ini kita bisa ganti waktunya, mungkin 3, ini juga 3, ini juga 3. Nah, kayak gitu. Nah, ini dikasih spasi, jangan lupa. Nah, kita mulai dari awal. Siapa namamu? Easy. Halo Easy, di sini kita akan belajar memasak ya guys. Masukkan air dan sedikit minyak ke dalam panci. Kita tunggu selama 5 menit. Kemudian tambahkan pasta dan sedikit garam dan tiriskan. Hidangan dan masakan sudah jadi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Next video aku akan buat lebih keren dan lebih proper lagi ya guys. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.